Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semuanya sehat? Semuanya bahagia? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bu Puji mau mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang hadir? Oke, alhamdulillah semua hadir ya. Tidak ada yang sakit, izin atau apa. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang tadi pagi berangkat paling awal? Oke, Mas Akbar. Oke, silahkan Mas Akbar, teman-temannya dipimpin berdoa. Duduk tenang di mejanya masing-masing, berdoa dimulai. Silahkan. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan anak-anak semuanya tengok di kanan kirinya, bawah tempat duduknya, apakah masih ada sampah atau hal-hal yang mengganggu pembelajaran. Silahkan dirapikan terlebih dahulu, disiapkan alat tulisnya yang dibutuhkan. Oke, semuanya sudah ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, untuk menambah semangat kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nanti anak-anak bersama-sama kita nyanyikan ya. Bisa perhatikan liriknya di sini. Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil namun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Semuanya, kita tadi dalam lagu Garuda Pancasila melafalkan lirik apa? Ada lirik semangat tidak? Ya, benar sekali adalah liriknya bagaimana? Nah, semuanya di dalam lagu Garuda Pancasila tadi kita sudah melafalkan apa tadi? Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Berarti itu adalah ungkapan semangat kita untuk kita selalu berjuang. Nah, kita sebagai siswa berjuangnya adalah dengan apa? Ya, benar sekali, dengan belajar dengan rajin. Supaya apa kalau kita belajar dengan rajin? Supaya kita pintar dan kita bisa mendapatkan cita-cita sesuai dengan keinginan kita. Oke. Oke anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Bu Puji mau bertanya, ya. Bu Puji mau bertanya, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ide pokok dan cerita atau cover di dalam buku. Jadi anak-anak sudah mempelajari itu. Nah, selain itu, Bu Puji mau bertanya lagi, apakah anak-anak di rumah ada yang mempunyai meja atau mebel yang terbuat dari kayu? Ya, semua punya ya, semua punya. Nah, kemudian apakah anak-anak mempunyai sepeda motor atau mobil? Nah, anak-anak pasti ada yang punya ya. Nah, mereka itu rodanya menggunakan apa? Iya, benar, menggunakan karet. Kemudian satu lagi, apakah setiap hari anak-anak melewati jalan beraspal ketika mau sekolah? Ya, berarti ada yang melewati, ada yang tidak ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari terkait materi-materi tersebut. Contohnya tadi kita begitu menyebutkan aspal, yaitu adalah salah satu sumber daya alam. Hari ini nanti anak-anak semuanya akan mempelajari tentang kekayaan alam yang ada di sekitar kita, kemudian jumlah penduduk yang ada di sekitar kalian, dan beberapa nilai-nilai Pancasila yang sering kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah nanti anak-anak semua mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam. Yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis. Jadi nanti kita sebutkan provinsi mana saja, jumlah penduduknya berapa. Kemudian siswa mampu menunjukkan suku-suku yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, siswa mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran agama apa aja yang nanti ada di Indonesia. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi keberagaman penduduk dan lain sebagainya. Nanti anak-anak semua mampu menentukan ide pokok.
sekarang anak-anak perhatikan gambar apa yang Bu Puji tunjukkan di sini. Nah, ya benar sekali ya. Ini adalah gambar peta Indonesia. Itu ada beberapa apa? Ada apa saja di situ? Ya benar, ada pulau. Kemudian pulau mana saja? Ya ada pulau mana saja? Kalimantan, kemudian Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Papua. Anak-anak sudah perhatikan gambar peta yang Bu Puji tampilkan di depan ya. Itu merupakan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Tadi sudah disebutkan ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, dan lain sebagainya. Silakan anak-anak perhatikan peta yang Bu Puji tampilkan di sini. Ini merupakan peta Indonesia lengkap dengan kekayaan alamnya. Nah, contoh kekayaan alam tadi ada apa aja? Ya, ada karet, kemudian apa lagi? Emas, benar sekali. Kemudian ada apa lagi? Aspal, kemudian ada apa lagi? Batu bara. Nah, ini sudah lengkap. Ada perunggu, ada minyak bumi, ada aluminium, ada belerang, ada biji besi, dan lain sebagainya. Itu sudah terbagi di setiap wilayahnya. Kalau di kita tadi adanya apa? Ya kayu jati, kemudian jenis-jenis kayu-kayuan ya. Nah, kalau emas adanya di mana? Di Papua. Nah, ini adalah contoh hasil alam yang ada di Indonesia berdasarkan wilayahnya. Oke, untuk selanjutnya kita lihat lagi peta Indonesia, peta Indonesia, tetapi ini terkait dengan jumlah penduduknya. Nah, ini jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu hasil sensus tahun 2020, berarti 3 tahun yang lalu ya. Itu nah, yang paling banyak orangnya di wilayah mana kira-kira? Ya, oh ya, di Jakarta. Kemudian mana lagi? Ya, daerah-daerah lain juga banyak, yaitu orang-orang yang memakai baju merah itu adalah diistilahkan dengan penduduk, diistilahkan dengan jumlah penduduk yang padat, yang banyak. Tadi ada di mana? Ada di Pulau Jawa, kemudian ada di wilayah Jakarta, dan di Kalimantan juga banyak beberapa wilayah. Untuk tugas hari ini, nanti anak-anak bersama orang tua, boleh dengan kakaknya, dengan saudaranya, bersama-sama mengidentifikasi jumlah kepadatan penduduk yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Nanti kalian buat form ya, kalian checklist jumlahnya berapa. Bu Puji mau coba bertanya dengan kalian. Setelah kita melihat ini, kira-kira daerah mana, pulau mana atau daerah mana yang paling banyak penduduknya? Ya, benar sekali, Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit sekarang? Ya, mana? Ya, benar sekali, Pulau Papua. Kemudian jumlah yang paling banyak orangnya adalah Provinsi Lampung. Kemudian jumlah penduduknya paling sedikit daerah mana? Pulau Papua, yaitu 1 kilometer persegi itu hanya ada 10 orang. Oke anak-anak, silahkan diperhatikan lagi. Bu Puji sudah membuat foto di sini. Nah, di sini ada gambar apa? Ya, ada gambar beberapa orang yang menggunakan apa? Ada yang menggunakan jilbab, ada yang menggunakan peci, ada yang menggunakan sorban. Nah, ini merupakan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu, di seluruh Indonesia itu ada berbagai agama yang diakui. Contohnya agama apa saja? Ya benar, Islam. Kemudian agama apa lagi? Kristen. Ya, kemudian agama apa lagi? Konghucu. Kemudian Katolik, Buddha, dan lain sebagainya. Itu merupakan agama yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Bu Puji mau tanya, kalau wilayah Pulau Jawa itu kira-kira agama terbesarnya apa? Mayoritas agama apa? Agama? Ya benar, agama Muslim atau agama Islam. Kemudian kalau di Pulau Bali, agama mayoritasnya agama apa? Benar, itu ada yang beragama Hindu. Kebanyakan agama Hindu, tetapi ada beberapa juga yang Muslim. Kemudian setelah anak-anak tadi melihat berbagai agama yang ada di Indonesia, nah anak-anak sekarang tugasnya adalah membaca teks kerukunan umat di Indonesia. Kemudian nanti kalian mencari ide pokoknya. Nanti dilakukan secara berkelompok. Karena di kelas 5 cuma ada 8 anak, di sini ada 8 paragraf. Kalian mencari 8 ide pokoknya. Bu Puji akan bagi 2 kelompok, masing-masing 4 anak. Setiap kelompok mencari 4 ide pokok. Nanti setiap kelompok
presentasi ke depan, menyampaikan hasil diskusinya. Anak-anak sudah selesai mengerjakan ya, sudah selesai presentasi, menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita melanjutkan pembelajaran kita. Silakan anak-anak perhatikan foto yang ada di depan atau gambar di depan. Ini adalah gambar apa? Kalian lihat gambar apa di situ? Ya, benar, gambar Garuda. Gambar Garuda. Yang di tengah ini ada apa lagi? Ada gambar apa? Pohon beringin. Benar, kemudian ada kepala banteng. Kemudian apa lagi? Bintang. Kemudian lantai, kemudian padi dan kapas. Oke, jadi anak-anak ini adalah gambar Garuda yang melambangkan lambang Indonesia ya. Nah, kita pelajari terlebih dahulu. Nah, kemudian di situ kan ada beberapa gambar ya. Oke, nah perhatikan di atas di dalam gambar Pancasila itu ada maknanya setiap bagian-bagiannya. Contohnya adalah ada 17 helai sayap, itu menunjukkan kalau Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus, sehingga pada tanggal 17 Agustus itu biasanya kita semuanya warga negara Indonesia merayakan hari kemerdekaan atau istilahnya 17-an gitu. Jadi hari kemerdekaan Indonesia itu hari ulang tahun Indonesia. Kemudian ada 45 helai leher. Nah, itu ada yang di lehernya ada 45 helai bulu, itu menunjukkan kalau tahunnya adalah tahun 45 atau 1945. Kemudian ada lagi 19 helai di bawah, itu menunjukkan tahun depannya 19. Kemudian tadi yang 45 itu adalah sambungan menjadi tahun 1945 atau 1945. Kemudian di bawah bagian ekor juga ada bulu 8. Itu menunjukkan kalau kita merdeka pada bulan 8 atau bulan Agustus. Sehingga tadi tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan, dan setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan. Oke anak-anak, di dalam gambar Garuda itu kan di tengahnya ada beberapa gambar, ada 5 gambar tadi, ada bintang, kemudian ada rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Itu mempunyai arti masing-masing, itu merupakan simbol Pancasila. Yang pertama adalah bintang, itu menunjukkan ketuhanan yang Maha Esa, atau sila keberapa anak-anak? Sila ke-1, benar sekali. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang ada dan beradab, dilambangkan dengan lambang apa? Rantai ya. Kemudian pohon beringin menunjukkan sila keberapa? Ketiga, bunyinya Persatuan Indonesia. Yang keempat, gambar apa? Kepala banteng. Kepala banteng itu menunjukkan sila keempat, dan yang terakhir adalah sila Persatuan Indonesia. Itu ada dilambangkan dengan padi dan kapas. Dan kita pahami bersama anak-anakku semuanya, setiap butir Pancasila tadi mempunyai nilai luhur. Yang pertama kita bisa lihat di sini, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya adalah nilai luhurnya adalah bebas memeluk agama dan menjalankan ibadahnya. Jadi kita semua warga negara Indonesia dibebaskan beragama yang diakui tadi, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Jadi merupakan agama yang diakui. Kita tidak boleh saling mengganggu antar umat beragama. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu nilai luhurnya adalah berteman tanpa beda-bedakan. Jadi kita kalau berteman itu tidak boleh membeda-bedakan, antar orang mana atau pulau mana, tidak. Kita semua harus berteman. Kemudian sila ketiga itu dilambangkan atau nilai luhurnya adalah dengan kegiatan gotong royong. Misalkan di daerah kita atau di kampung kita saling bergotong royong membuat jalan, membangun rumah, itu merupakan nilai luhur sila ketiga. Kerja kelompok, kalian bekerja kelompok, kemudian mempelajari budaya lain, mencintai produk-produk. Misalnya di daerah kita Kulon Progo kan sekarang sudah ada misalnya produk tas dari Kulon Progo, sepatu dari Kulon Progo. Itu nilai dari sila ketiga, kita menggunakan produk tersebut. Itu cara kita memanfaatkan kekayaan alam tadi dengan menerapkan sila ketiga. Kemudian yang keempat, nah adanya pemilu musyawarah untuk mufakat. Misalnya kita pemilu yang akan datang, misalnya kita mengikuti pemilihan tidak golput, itu merupakan nilai luhur dari sila keempat. Kemudian musyawarah untuk mufakat, kalau kita mempunyai masalah atau kita mempunyai rencana, kita rapatkan bersama, mengambil keputusan bersama, itu merupakan kegiatan sila keempat. Kemudian yang kelima, memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Maksudnya adalah kita semua warga negara Indonesia
sifatnya sama. Misalnya kita membuat kesalahan, kita semua dapat hukuman yang sama, tidak membeda-bedakan. Kemudian kita mendapatkan prestasi juga kita diapresiasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anak semuanya, tadi kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, kita sudah mengidentifikasi, kemudian kita sudah melihat contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugasnya sekarang adalah dalam kelompok tadi kan sudah berbagi bentuk kelompok-kelompok ya, ada kelompok 1, kelompok 2, karena cuma 8 orang. Silahkan kalian mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang sesuai atau yang tidak sesuai. Sudah selesai ya, sudah selesai mengerjakan, dan tadi sudah ada perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil identifikasinya. Kemudian ada salah satu yang bisa memberikan kesimpulan. Hari ini kita mempelajari apa? Oke, benar sekali. Hari ini kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, benar. Kemudian nilai apa lagi? Keberagaman. Kemudian kepadatan penduduk. Ya, kemudian apa lagi? Persebaran agama. Oke, jadi hari ini kita semuanya sudah mempelajari tentang keberagaman agama, kepadatan penduduk, kemudian kekayaan alam yang ada di sekitar kita, kemudian nilai-nilai Pancasila. Oke, anak-anak semuanya sudah paham? Oke, alhamdulillah semua sudah paham ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa hal yang lain atau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Anak-anak semuanya tadi kita sudah menyelesaikan tugasnya ya. Anak-anak sudah mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila, kemudian sudah mempresentasikan, anak-anak sudah ada yang mewakili setiap kelompoknya. Kemudian ada yang bisa memberikan kesimpulan hari ini kita belajar apa? Oke, hari ini ya benar sekali. Hari ini kita sudah mempelajari tentang keberagaman, tentang kepadatan penduduk, nilai-nilai Pancasila, kemudian keberagaman beragama. Oke, ada yang masih mau ditanyakan? Anak-anak sudah paham semuanya? Alhamdulillah, semua sudah paham. Nanti diulangi lagi di rumah. Kemudian untuk tugasnya di rumah, nanti anak-anak bersama kedua orang tua atau dengan kakak, kalian mengidentifikasi kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di wilayahnya kalian yang merupakan nilai-nilai Pancasila. Misalnya gotong royong itu masuk di poin sila keberapa, kemudian misalnya takziah atau bersedekah itu masuk kelompok berapa. Seperti itu ya, nanti Bu Puji bagikan formnya. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita bernyanyi terlebih dahulu lagu daerah kita yang sering sudah kita dengar. Solid Kids. Silakan bernyanyi sama-sama. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bergantian ya, tadi sudah Mas Akbar, sekarang yang Putri, Mbak Dayita, silahkan dipimpin berdoa. Oke, berdoa mulai. Oke, terima kasih Mbak Dayita. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajar, sampai ketemu besok pagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.